Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurlaila Dini Shantika dengan NIM 1807539. Saya adalah mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi. Bahasan yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Jadi, persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Pengaruhnya terhadap perilaku seseorang adalah setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungannya dan dapat memberikan penilaian yang bersifat positif maupun negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Nah, yang kedua, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Benar sekali, perbedaan individu dalam suatu organisasi akan berdampak terhadap perilaku suatu kelompok, karena dalam organisasi semua orang itu berperilaku berbeda satu sama lainnya, yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Ketika suatu individu berperilaku tidak baik dalam suatu organisasi, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilaku individu yang lainnya. Dalam konteks organisasi, perbedaan kepribadian pegawai merupakan suatu hal yang pasti adanya. Maka dari itu, diperlukan kepemimpinan yang adaptif terhadap perbedaan ini dengan melihat perbedaan kepribadian sebagai potensi organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga, ada macam-macam pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Yang pertama, ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Penafsiran atau persepsi individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting daripada lingkungan itu sendiri. Nah, dalam pendekatan ini, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Nah, dalam pendekatan ini juga, data atau sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Nah, yang kedua, ada pendekatan reinforcement atau penguatan, di mana pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Teori reinforcement ini bersifat historis. Lingkungan yang berada dalam diri individu mengundang suatu respon yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalunya. Sifat dari reaksi-reaksi lingkungan pada responden tersebut, misalnya menentukan kecenderungan perilaku individu di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada pendekatan psikoanalitis yang menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Nah, pendekatan ini, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, dikerjakan oleh masing-masing individu. Hasil perilaku dari keputusan tersebut yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan hambatan dari perilaku manusia. Nah, yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam suatu bidang saja, tetapi sangat memungkinkan juga untuk memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi adalah ketika seseorang yang bekerja atau menjadi bagian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya, sehingga perlu memperhatikan kecerdasan yang dimiliki setiap pegawai yang ada untuk mengembangkan kinerja pegawainya. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.